Oke guys, kita terjun, kita belajar lagi di Red Hat Academy ya guys ya. Kita masuk di chapter 3, Managing Files in Linux. Di sini kita punya waktu 30 menit aja ya. Jadi kita start 15.37 berarti selesainya sekitar 16 lewat 7 lah ya. 30 menit kan ya. Di chapter 3 ini difokuskan untuk mengatur file di dalam Linux. Bisa kita lewat command line untuk akses folder kayak cls, command output, memodifikasi teks dan file binary, mengedit text file sama managing file. Oke, controlling command output in Linux, everything is a file. Describe the operating system, represent file descriptor that is a part of the file system layer in the kernel. Input output, the standard error. Input output error. std in untuk membaca input, untuk mengeluarkan output pakai std out, untuk mengeluarkan error stdr. Untuk mengeluarkan apa itu? Oh, nah ini langsung menggunakan fungsi cat. Ini cat digunakan di example.txt dan keluar hello world. Bisa disimpulkan ini berarti fungsi cat itu untuk membaca isi dari example.txt ini. Dan example.txt ini isinya berarti hello world. Terus kalau mau pakai tambahan kayak dash 2 number kayak begini, berarti dia akan hitung sekalian sama barisnya. Baris pertama hello world, berarti kalau ada 2 baris nanti hello world 1 hello world, 2 hello world begitu. Kalau ada 2. Some comment enter interactive mode with you provide without argument. In interactive mode, a command runs and waits for data over standard input. For example, the cat command normally display the content of the text file. However, when you do not provide the comment with the file, the cat command display the text of standard input. Oh, jadi kalau tidak ada targetnya, ini misalkan ini cat example text kan ini targetnya nih example text. Tapi kalau kita sebut cat doang, dia cuma kembalikan apa yang kita ketik. Jadi yang kita input dia akan kembalikan ke output. With no standard input, cat command runs but appears to do nothing. Oh, bukan dia respon kembali nih ya. Ini dari kitanya sendiri yang masukkan hello 2 kali, word 2 kali. Tapi nggak kelihatan output sama sekali. Karena yang nggak ada yang baca, cuma dia run kosongan begitu, jadi kebingungan dia. Dia berarti mirip-mirip kayak echo ya, tapi biasa cat kan ditargetkan untuk bongkar satu file untuk lihat di kontennya. Kalau echo kan keluarkan string langsung gitu. Nah kayak begini, kalau echo kan langsung dikeluarkan string ini. Kalau cat tadi targetnya di sini tuh nama file. You can change destination of standard output by using redirection. Oh, jadi fungsi arah panah ini bisa digunakan untuk menargetkan output agar masuk ke suatu file. Ya, yang kompatibel tentu saja ya. Misal kalau dari ini kan keluarinnya dia string kayak begini nih toh. Nah ini karena modelnya string, terus kita arahkan ke text file. Dia akan otomatis masukkan outputnya ke dalam text file. Wow, luar biasa ya. Touch ya. Apakah harus kita sebut touch terlebih dahulu? Oh iya. Berarti sebelum begini kita harus sebut touch dulu ya, supaya kita siapkan untuk masukkan data. Oke. Terus untuk kalau arah panah cuma satu begini, dia itu sistemnya di override. Jadi kalaupun ada konten sesuatu apapun di sini, dia akan hapus semua, terus dia akan ganti menjadi konten baru yang akan dimasukkan. Jadi date ini dia akan hilangkan semua isinya, ini dia kosongkan terus dia masukkan ini saja. Tapi kalau pakai dua arah panah seperti ini, dia itu sistemnya append bukan override ya. Jadi dia akan tambahkan di depannya konten dari text file tersebut. Karena example text ini sudah ada yang dari sini tadi. Kalau kita pakai arah panah 2, dia akan masukkan kembali di baris baru, artinya di depannya lah gitu.
redirect stream by using numeric file descriptor one to greater than symbol. Ya bisa cuk. The first command use a file descriptor and the second command does not use it both command and equivalent. Designated file descriptor and the input is one. Oh, Bisa cuk. or two greater than symbol. Oh, jadi daripada disebut arah panah 2 begini bisa kita sebutkan misal apa 2 arah panah gitu. Ini jadi dia sebutkan hierarki berarti 1 kali arah panah. Jadi kalau mau 2 kali arah panah begini berarti kita tulis 2 terus arah panah itu artinya 2 kali arah panah. Oke. Jadi ini satu hierarki ini sama nih. Ya. Mirip fungsinya. Def null. You can redirect std output to a device instead of a file. The def null device is a virtual device designed to discard bit. When you send data, the device silently discard it. Berarti ini kayak void ya untuk jadi apapun yang kita taruh di sini langsung dihapus gitu. Wow. Wah. Viewing standard error. Kalau ada error dia akan keluarkan sebagai std error when something goes wrong ya. Dia keluar otomatis ya. Ya pokoknya arah panah 2 ini bisa simpan input, bisa simpan output, bisa juga simpan error. Jadi output yang ada di sini bisa kita targetkan ke dalam file txt untuk disimpan. Wow. Jadi bagus. Misalnya kalau ada error, lognya bisa kita simpan di file log begitu. Log.txt. Itu gunanya untuk simpan error begitu kalau di detect. Ya standar sih. Standar sample ada regression expected output of the comment. Ini untuk kita cek output of the comment without the error message. Wow. Kayaknya itu ambil deh itemnya kayaknya itu kan. You can later review the error message by viewing the file content. Itu biar kita dapat ini kepingan Oh. Kayak pada produsen lu dulu. Harus dulu pistol box ls def null. aku tidak menyukai ini juga ya. Nah ini Oh, maksudnya itu begini. enggak kalau aku tulis yang Ini dia buka directory sampai di sini. Tapi nah sampai saja nih. Sampai etc host. banyak pun Terus mau dibuka directory baru yang ini, dicari di dalam host ini apakah ada gitu. Nah, ini kan nggak ada nih. Tapi file errornya dilempar untuk disimpan ke dalam example.txt. Jadi ini semua ini yang dibawa. Ya, ini yang dibawa ini pesan errornya yang seharusnya biasanya itu ada di bawah sini. Jadi habis dia tampilkan ls terus dia tampilkan error tidak ada ini tempe no such. Tapi karena disebutkan seperti ini dia tidak tampilkan di sini, dia langsung simpan ke sini. Jadi kalau tidak ada comment cat ini seolah-olah tidak ada error, padahal errornya itu disimpan ke dalam file. Nah alternatifnya kalau memang errornya itu nggak mau disimpan ya dibiarin aja, bisa kalian lempar ke dev null supaya ya dihapus diam-diam gitu di patch. Iya berarti butuh 20. Hah? Butuh 20. Pipeline di sini tuh biasa digunakan itu garis lurus ya, garis lurus that comment sends that to the standard input of the ref comment with the first string. nanti pakai soda masih cakap-cakap. Itu. Oh jadi pipeline ini untuk urutan lah. Jadi pertama command line ini akan jalankan fungsi det, terus output dari det ini dikirimkan untuk dijalankan ke reverse. Jadi seolah-olah ini line pertama itu run det, outputnya ini di copy, terus dijalankan command ref, parameternya itu adalah ini yang di copy tadi. Jadi outputnya itu langsung dijalankan sama perintah baru. Oh iya berubah. Nah seperti ini. Dijalankan dulu komen pertama, disimpan outputnya, dijalankan lagi komen kedua dengan output yang ini. Jadi yang disimpan itu time doang. Terus dijalankan output ketiga untuk diatur timenya yang paling gede apa ya?
Restart. Ignore leading white spaces. Langsung buka tempat Oh saya. jadi Oke. hilangkan yang kosong Jangan di sampai depannya. dapat, sampai dapat lagi. Ya enggak. Jadi pipeline ini untuk menjalankan fungsi dalam satu baris secara berurutan. Dengan catatan pipeline ini akan menggunakan output dari function sebelumnya yang berjalan. Jadi dia akan bawa ke depan Enggak, begitu. tempat tadi kan isinya anu. Using the T-com ini sudah kita open and edit at the same time. Nah, tempat lain yang lain di situ. Kan terloping yang sebelum buka. Oke. Lanjut ya. Di sini ada controlling command output. Oh, kita disuruh main lagi sama lab sekarang ya. Jadi kita buka dulu lab seperti biasa, kita tekan create karena sudah lama di sini jadi labnya hilang. Oh, nasi di belakang. Lab start file stream. Pakai echo, pakai cat. Let me show you. Oh cocok Mi, iya betul Mi tadi yang kita input dia akan salin ke output. Berarti tadi betul Mi yang saya bilang tadi pertama kali ya. Nah, Kalau cat kosongan itu dia cuma minta input, Bisa, sorry begini terus outputnya dia keluarkan kembali yang user input. Makanya seolah-olah ada dua begini, jadi cuma kembalikan yang kita masukkan. Gitu. You type the first string and the second string is displayed by the cat command. Ctrl C untuk berhentikan program yang berjalan. Jadi misalnya kalau ada fungsi yang berjalan begini, kita bisa berhentikan paksa pakai Ctrl C apapun itu. Jadi misalnya kalau ada looping yang nggak sengaja, nggak ada batasnya begitu tiba-tiba daripada dia overload nggak berhenti, langsung tekan aja Command C biar dia berhenti langsung. Kayak tombol X lah ini, kayak tombol X di sini nih. Redirect standard output to a file by using greater than. Ya ini tadi sudah. Oh, jadi ini kita akan mencoba untuk penerapan langsung ya. Oke. Nanti kita coba satu-satu. The likes of you. Apakah sudah jalan? Oh belum, masih building. Dia kita disuruh coba masukkan tes ini ke dalam example, terus kita lihat isinya, terus ini hello kita masukkan juga, terus word ini kita masukkan ke dalam sini, dia akan nyambung sama hello yang sebelumnya, jadinya hello world. Di sini kita akan echo hello, terus di reverse oleh dan ya ini pipeline. Jadi di sini tuh modifikasi file input output sama operasi pipeline ya untuk modifikasi output. Oke. ls void ls comment on indirected that's not standard error. Ini kita simpan set error di example.txt, terus kita baca 2 kali. Oke. Redirect to the decimal. Sudah jalan. Oke, kita buka konsol ya. It may be take some time, ya. Tergantung jaringan ini kalau virtual machine yang dari browser ini ya, karena dia sistemnya streaming. Jadi usahakan kalian punya wifi yang bagus. Nah, kita ikuti instruksinya satu-satu. Pertama, kita jalankan dulu lab start file stream, berarti kita harus masuk dulu. Aduh, passwordnya apa lagi student ya? What? Sandinya apa coy? Student. Nah, kan tadi typo deh, makanya salah. Sorry. Oke, kita sudah masuk, langsung buka terminal. Kita disuruh tulis lab start file stream. Lab start file stream. Tunggu, agak delay, jangan terlalu buru-buru ya. Waduh. Wah, jaringan. Ini hapus. Jangan. Oke. Disuruh echo hider. Echo wah, kita harus adaptasi sama lagnya jaringannya ya. Jadi echo hello there. Waduh. Oh hider.
hide. Nggak apa, beda dikit nggak ngaruh. Hello there. Cat comment kosongan. You are a Tidak mirror. ada cok. Wah, hancur sepanjang ini kalau tidak ada pak. Cari yang dulu. Mirror, magic mirror. Jadi dia cuma kembalikan yang kita input ini. Udah, gantiin aja pakai Ctrl C. Ctrl C. Nah. Waduh. Salah tekan. Nah, kita disuruh masukkan ke example.txt. Echo test example.txt. Ini kalau kita ls ada file tuh example.txt. Ini dia tersimpan di folder user, makanya itu ada desktop, dokumen, download musik. Karena kita tidak masuk di folder manapun. Berarti cat sample.txt. Tuh. Jadi tes ini dia outputnya tadi kosong ya, nggak muncul kayak yang sebelumnya karena dia langsung dilempar ke example.txt. Yang hello sama aja, nggak perlu kita ulang ya, atau kita perlu lagi apa deh. Bukan cat, record dulu nggak sih? Naik ke atas ini. Belum, belum. Aduh. Lurus mulu sih. Kadang sering begitu ya Reddit kalau tidak jaringannya kita, jadi ya maklumi aja soalnya ini sistemnya streaming. Nah, bisa kalian lihat kalau harapannya cuma satu, dia tuh override. Jadi yang tes sebelumnya tuh hilang, tinggal hello yang kita baru masukkan. Dia lihat berarti. Nah, sekarang kita akan append, kita tambahkan word di dalamnya. Gini, terus kita tambahkan karena satu gini. Nah, kalau kita cek ada dua nih, hello world, oke sip. Terus Foto pacarnya update kan, update ini, update profil di video. Update. Maksudnya kasih bagus. Iya. boleh. Beda-beda sih tiap orang bagusnya dulu kayak gimana. Kayak kalau abis saya tahu. Pas terbit jebak di sini dong. Cuma boleh itu yang boleh. Lo tahu? Coba di sini lagi, tinggal lewat lagi. Ini gara-gara kurang 10 pengen tuh. Kemarin pang kita ini. Oh no, Udah jaringan. kali install. Bahasanya tolong. Ya, Ini untuk ls void, kita bisa lihat errornya kayak bagaimana. Muncul error seperti itu. Kita akan simpan pesan errornya di dalam example.txt. Oke. Itu kontol. apa bilang itu? Kita Kontol. akan Apa simpan. itu? Woi, What? anjing. Cat void. Oh, harus dua. Iya. Ada yang tahu. Nanti kita mute aja sudah gitu. Sorry, Pak. Oke, output ini sudah masuk ke dalam file cat. Oh, terakhir kita lempar ke dev null ya. Dev null. What? Oh, harus slash dulu karena slash itu adalah root. Dining room. Nah, lihat
errornya langsung hilang seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Oke, sudah semuanya kita kerjakan. Outputnya normal sama dengan yang di sini ya. Left finish file stream. Enggak. Salah. Kita tunggu dulu dia mengetik. Cok, sumpah. File stream enter. Kita bersihkan yang lain. Oke, sip. Oke, normal yang lainnya. Langsung pakai software lain. Manipulating text and binary file, modifikasi konten file. Nah, seperti yang kita lihat tadi, dia tuh kalau di folder home atau folder user, dia tuh isinya ada desktop, dokumen, download, music, bla 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 ya. Di sini menampilkan menu GNU ya. Nih, konten seperti ini. Kita bisa akses tampilan ini di terminal menggunakan ls. Nanti dia tampilan kayak begini. Dia akan tampilkan daftar folder dengan urutan baris seperti ini. Beda kali kan? Bayangkan kalau kita hidup itu UI-nya cuma full terminal gini doang, buset. ls LTH ini dia buka apa cuy? The first character of the first column represent the file type. Display the file is a regular file, lowercase, display for the directory. You can use the long listing option, for example, the option sort by modified time with most recently modified time. Berarti L apa dong? Oh, LSL itu udah cek rootnya ya, oke. LSL tapi ditambah TH supaya di sort kayak begini. Ada dekat dulu. Atau banyak sini tolong sini. Biar gue Sorting and list as different argument for the ls command. Jadi kalau kita bisa tampilkan menu seperti ini, dari itu je. memudahkan kita untuk cek file satu-satu. Nah, di sini contohnya ada inventory.xllx. Kalau kita mau buka pada listing the my shopping list, dia tulisan error. Kenapa? Oh iya ya. Ada satu yang kelewatan. Kalau kita sebuah file bukan folder ya, dia tuh bukan tampilkan list, dia tampilkan informasi dari file tersebut. Tapi ini bukan file siapa ini, my shopping list ini? Mungkin semacam teks tanpa format gitu. So random. Oh iya, nggak ada format ya, memang dia namanya cuma my shopping list doang. Dia akan return error karena seharusnya ini kalau ada spasi-spasinya begini, alangkah baiknya dia itu disebutkan pakai tanda petik mungkin ya, karena dia cari itu masing-masing. Kalau pakai spasi dia cari my siapa itu, bukankah ini my Nah, untuk mengatasi hal ini, misal kalau ada nama file yang punya spasi begitu, biar tidak dikira komen yang berbeda. Nah, begini cara mengatasinya, ada beberapa metode. Ini yang pertama kayak begini, bisa disambung pakai garis miring begini, my garis miring spasi shopping garis miring spasi list. Jadi dianggap itu sebagai satu stringnya. My tab, my shopping list. Sama aja ini, cuma lebih repot. Atau tidak ya ini yang gampangnya, kalian sebut pakai tanda petik, nggak usah repot pakai tanda-tanda garis miringnya. File tersembunyi, biasanya itu file tersembunyi dia ditandai pakai titik di depannya, ini kayak Ansible, bash directory, bash logout, bash profile. Terus di sini ada komen baru, file. File ini dia akan tampilkan detail informasi dari file, kayak kita lihat propertiesnya lah. Nah, aku contoh kayak begini. Ini kalau kita sebut file docs,
kita mau lihat propertiesnya ini. SI.docs. Dia akan tampilkan tuh SI Docs Microsoft Word 2007. Hah? Kalau download berarti itu directory, dia folder directory lah type-nya. Kalau Microsoft English ini dia tuh type-nya adalah text file. Sama bahasa RJ juga text file. Jadi Jadi dia bukan tampilkan formatnya misal MP4, MG. Tapi dia tampilkan itu kayak apa yang disimpan begitu. tempat itu beda tempat. Apa yang disimpan terus bukannya pakai apa. Kalau download kan di sini disebutnya directory bukan folder karena ya dia simpannya atau enggak perannya sebagai directory. Nah, Microsoft English sekalipun dia beda formatnya dengan yang dibaca yang bahasa RJ, tapi dia fungsinya sama dengan yang bahasa RJ ini. Dia untuk menyimpan file teks. Bukan file teks sih. File dari ini yang mereka pakai Microsoft English bahasa RJ itu sama-sama menyimpan teks di dalamnya, bukan directory folder gitu. Ini dictionary, dia akan tampilkan semua kontennya. Untuk tampilkan beberapa file sekaligus bisa pakai spasi begini. Jadi nggak perlu sebut 2 kali, tinggal pakai spasi aja kalau mau cek beberapa file sekaligus. Masih bilang dari awal panjang. Les ini untuk apa? Komen paginas dihapus ada proses terminal Windows. Oh, jadi les ini gunanya dia akan tampilkan output tuh cuma sampai di batas bawahnya itu window terminal. Jadi kalian nggak perlu scroll lagi ke bawah gitu. Dia cuma akan tampilkan output misal kalau begini kan ukurannya, dia cuma sampai di baris bawah begini. Yang selebihnya itu yang melebihi baris itu dia nggak akan tampilkan. Use up and down arrow to scroll up down, press H for help and Q to exit command. Untuk tampilkan misal kalau dalam teks yang kontennya banyak, barisnya banyak, bisa kalian pakai head sama tail. Head itu untuk tampilkan beberapa data yang paling atas kayak begini, ini 2 data paling atas, atau tail untuk tampilkan data yang paling bawah. 5 data paling bawah sesuai yang output ini ya. In some scenarios we want to know how many lines of word in the text file. Anjing. Nah, daripada kita cek datanya secara langsung, biasanya kita bisa cek secara numerik begitu. Berapa kata, berapa baris, berapa karakter gitu. 18. Di sini ada WC. WC comment to view the number of lines, word and character in the file. Use L, W, or C option to display only the given number of line, words, or character. Jadi di sini kalau kita pakai L berarti itu dia akan hitung berapa banyak baris. Kalau kita pakai W dia akan hitung berapa banyak kata. Kalau kita pakai C dia akan hitung berapa banyak karakter, berapa banyak huruf. Kalau di sini disebutkan kan WC berarti dia akan tampilkan itu berapa banyak kata sama berapa banyak karakter. Nih 479826 sama 495 3598. Kalau disebut L saja, barisnya berarti 49826. Berarti ini karena line sama wordnya sama, dapat kita simpulkan satu kata itu dia mengisi satu baris. Karena sama kan jumlah baris sama jumlah katanya. Jadi satu baris itu satu kata. Kira dapat sesuatu deh. Sama ini jumlah karakter, oke. Binary file ya paling yang 001 enggak sih? Yep. Viewing binary file. Tuh, malah nggak akan bisa terbaca di sini nih. Kalau ada error di terminal bisa override, kalian pakai Ctrl C. Itu aja semua ya. Iya memang kalau terminal tuh nggak support secara langsung untuk melihat atau mengedit file binary. Biasanya itu yang paling support tuh file model teks saja ya. Atau tidak operasi untuk menghapus, memindahkan begitu masih bisa. Tapi kalau untuk edit file itu terbatas sekali. Paling-paling teks saja lah. Jadi gunakan dengan bijak ya. Jangan sampai salah. Oh ya ini saya close dulu. Kita matiin aja di sini karena kita nggak pakai lagi ya. Biar hemat-hemat juga. Delete. Oke, tidak dirasa ya sudah 30 menit ini kita bersama-sama ya.
Oke. Nanti rencana sih kita mau habiskan semua ini ya. Jadi kita buru nanti mungkin beberapa hari sampai di materi nomor 8 ini saya. Sebenarnya bisa kita lihat ya isi-isinya di sini. Ini ada konten 4 yaitu sistem file. Bab 5 adalah user file permission, jadi ini hierarki mungkin dan perizinan. Yang 4 ini menginstal software di Linux. Yang 7 ini jaringan. Yang 8 ini evaluasi akhir lah gitu ya. Tapi kita akan lanjutkan di lain hari dan di lain waktu. Jadi sampai sini aja dulu ya. Bye bye.